Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Coki Pardede. Waktu itu gua kan nonton channel YouTube lo. Ada yang bilang undang Coki Pardede. Banyak. Komen dia bilang jangan. Masa dong bilang jangan? Lihat di bawahnya. Jadi kan ini kan memang likes-nya banyak, tapi jangan. Najis. Ya kalau saya ini yang undang yang punya channel ya. Saya mah datang aja. Gila, lu serius banget bikin ini. Gue pengen ngomong. Kan sekarang banyak artis yang masuk YouTube ya? Iya. Banyak banget. Tapi lu tuh termasuk yang equipment-nya ada, resources-nya ada. Iya. Dan kontennya juga oke lah gitu. Kebanyakan kan equipment-nya doang. Kebanyakan, nggak semua. Kebanyakan equipment-nya doang lengkap gitu. Lengkap. Emang iya, gue juga suka ngeliatin tuh kalau ada ini bagus banget nih dia nih gitu. Iya. Iya, tapi gokil lah. Thank you loh, Cing Abdel. Gue yang thank you, Cok. Dikasih kopi lagi. Iya. Itu pemuda tersesat apa sih, Cok nih? Dia memakai pemuda tersesat sebagai apa, ada informasi aja. Gue kenal Coki udah lumayan lama ya, Cok. Maksudnya kalau kita ketemu tuh udah 6 tahunan lah. 6 tahunan lebih. Gitu. Dan lo belum begini dulu. Sorry kalau Cing Abdel bilang lo belum begini, artinya bisa negatif, bisa positif. Jadi pemuda tersesat ya? Iya. Jadi sebenarnya idenya Tretan Muslim sih. Jadi Tretan Muslim. Jadi gini, kita kan punya namanya Majelis Lucu Indonesia. Itu kan perusahaan gua sama Tretan Muslim dan teman-teman yang lain gitu. Jadi waktu itu ada bulan puasa dan kita pengen bikin konten Ramadan. Ya terinspirasi dari konten lo lah, yang sama Mama Dede kan. Cuma, maksud lo, gue tersesat gitu? Bukan. Oh, bukan. Langsung diarahin ke sana. Maksudnya, itu idenya Tretan Muslim. Kita pengen bikin semacam konten Ramadan di mana kita mewadahi teman-teman yang agamanya Islam yang punya pertanyaan tentang agamanya sendiri. Karena si Tretan Muslim tuh merasa, Cing, kadang-kadang kalau anak muda itu takut bertanya soal agama karena takut pertanyaannya itu diremehkan. Padahal pertanyaannya itu tidak ada niat menyinggung atau tidak ada niat untuk apa-apa, cuman karena ketidaktahuan. Tapi dia kalau bertanya kadang suka gitu. Jadi Tretan Muslim bikin namanya konten pemuda tersesat. Jadi untuk mewadahi pemuda-pemuda tersesat ini untuk bertanya soal agama ke sumber yang tepat. Kebetulan waktu itu kita kenal Habib Hussein Jafar, beliau juga setuju untuk berkolaborasi. Ya udah, kita bikin konten itu, kita lempar di sosmed, banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik, dan di situ fungsi gue adalah sebagai representasi pemuda tersesatnya lah. Gitu. Jadi Habib Jafar sebagai narasumbernya, Tretan Muslim sebagai penanya. Gua sebagai representasi pemuda tersesatnya, dan ternyata cukup mendapat sambutan yang baik. Responnya bagus, ya. Karena ternyata memang beda zaman, beda cara juga menyampaikan. Dan gua sangat senang terlibat situ, walaupun memang gua secara pribadi bukan Muslim juga, tapi ya asik lah, seru. Oh, jadi pemuda tersesat itu bukan lo sebagai orang merasa tersesat, tapi sebagai sebuah konten aja. Sebagai sebuah konten. Iya, memang kan malu bertanya sesat di jalan. Benar. Dan itulah yang terjadi kalau kita malu bertanya. Dan sebenarnya kita cuma memberikan platform orang untuk bertanya aja. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan memang dari luar itu? Dari luar. Dan itu pertanyaannya memang kadang terkesan nyeleneh, tapi sebenarnya itu karena ketidaktahuan. Misalnya kita ambil contoh, ini yang ada yang tidak mungkin saya bacakan karena nanti kasus lagi. Jadi ini misalnya contoh kayak misalnya pertanyaannya katanya. Nggak, ini udah ada nih? Udah ada. Oh, udah. Dan nggak ada kasusnya? Nggak ada. Oke, silakan. Ketahuan sekali karir yang terus tinggi, itu sangat aware dengan hal-hal mana yang akan menjadi masalah, mana yang menjadi gokil, emang keren. Jadi dia bilang katanya, Bib, bagaimana hukumnya katanya kiamat tuh hari Jumat. Kalau ada negara lain yang hari Kamis, itu jadinya gimana? Nah, pertanyaannya gitu. Dan itu bagus. Jadi untuk agama Islamnya sendiri, teman anak-anak mudanya juga dapat pengetahuan, dan gue sebagai orang yang di luar Muslim juga jadi mengerti. Jadi yang
yang agama Islamnya juga, sesama agama Islamnya juga ngerti, gua juga dapat pemahaman langsung dari sumbernya, jadi bukan katanya-katanya. Jadi akhirnya ada saling pemahaman yang sangat menarik gitu. Iya. Dan akhirnya kita jadi saling toleran satu sama lain, gitu sih, Cing. Oh, lo nggak merasa tercerahkan dengan hadir di situ? Oh, tercerahkan karena akhirnya jadi, ini gue jawab serius ya. Iya. Gue tercerahkan karena akhirnya gue jadi mengerti bahwa sebenarnya ada hal-hal tertentu yang tidak seperti yang dituduhkan orang lain terhadap Islam itu sendiri. Oke. Dan gue lihat langsung Oke. bagaimana mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menyenangkan, Iya. bukan orang yang suka marah-marah, orang yang humoris gitu. Bahkan beberapa dari mereka adalah sahabat dekat gue. Dan akhirnya kalau ada selintingan-selintingan mengiring yang keluar, biasanya gue yang melurus, enggak, gue kenal kok ada orang nggak gitu, lu denger dari mana? Kayaknya lu sumbernya salah deh, gitu. Jadi gue jadi ada pemahaman yang menarik gitu, dan mereka juga jadi makin yakin. Jadi timbal balik gitu, Cing. Gue jadi paham, dan mereka juga paham bahwa gue memang benar-benar tersesat. Iya. Ya tapi seru lah, Cing. Iya. Seru. Lo merasa masih tersesat nih kalau sekarang secara pribadi deh? Kalau menurut gua, kalau hitungannya tersesat, gue selalu merasa tersesat sampai kapanpun gue akan selalu merasa tersesat, karena kalau kita tidak merasa tersesat, kita akan berhenti bertanya, kan, Cing? Betul. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kita tuh, gue ya, keyakinan gue tuh setiap hari kita selalu meminta untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Iya. Dalam arti yang lain, iya kalau nggak ditunjukin gue bakal bisa tersesat. Makanya setiap hari itu minimal berarti 17 kali kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Iya. Gitu. Dan kayaknya secara moral lebih enak dianggap nggak tahu apa-apa sih daripada tahu apa-apa, Cing. Maksudnya jadi, gimana nih? Lebih enak buat gue untuk mengakui dan terus terang bilang bahwa gue ini orang yang nggak tahu apa-apa dan gue ini tersesat, tolong kalau salah dibenerin. Daripada kita punya satu ego tertentu yang mengatakan bahwa gue nih benar, gue tahu semua gitu. Kalau gitu kan agak susah dinasihatin ya. Iya. Kalau gue nih pemuda tersesat, banyak orang gue pemuda, ya nggak apa-apa gue akuin, karena memang tersesat itu kan adalah awal untuk bertanya, dan bertanya awal untuk menjadi mengerti kan. Jadi gue selalu tersesat. Jadi kalau Coki mah gini-gini, ya namanya juga pemuda tersesat, ya sorry kalau gue salah, tapi gue akan belajar dari kesalahan gue. Gitu sih sebenarnya filosofinya tuh lebih ke arah sana. Iya. Nah kan lo sering beberapa kali lah tersandung permasalahan yang memang tandanya saya kurang belajar memang. Enggak, kan harus tersandung pada dua lubang yang sama, mungkin lo terlalu ngaplak gitu. Lucu banget. Iya. Lo nggak ulangi sih di tempat yang sama, tapi di tempat yang lain lo ulangi. Iya. Ya, itu juga merasa ada impact positifnya nggak kejadian itu buat lo? Ada dong. Impact positifnya adalah ya, yang pertama jadi lebih mengerti bahwa kadang terlepas dari apapun niat kita untuk mengungkapkan sesuatu, memang kita harus paham ada hal-hal tertentu yang nggak akan pernah bisa kita rubah gitu. Ya. Misalnya akan ada golongan-golongan tertentu yang mau bagaimanapun caranya ya dia akan tetap marah aja udah. Ya. Dan lama-lama gue sadar semakin kita tua kita nggak punya energi lagi untuk ngadapin gitu semua. Ya. Mungkin kalau 20-an kan kita masih wah semua gue lawan. Iya. Lama-lama 30-an, aduh mending tidur. Mending tidur. Lo sekarang 32 ya? Iya, gue udah 32. Pertama kali lo dapet itu umur berapa? 20. Pantes. Kalau 30 kita udah lebih bijaksana untuk memilih pertempuran kita lah. Iya. Kalau kita lihat, ya dan ujung-ujungan kita pikir, Cing, kadang kalau kita menang debat juga ego doang. Iya. Untuk apa juga? Nggak dapat apa-apa, duit juga nggak ada, nggak tambah kaya juga, malah jadi, aduh pusing, mending tidur sekarang. Iya. Lebih selektif lah. Memang aura orang tua tuh nggak bisa ditahan, Iya, memang. benar. Akan masuk sendiri. Pasti. Nanti. Akan masuk lama-lama kayak minyak angin kita gini-gini. Dulu tuh gue apa sih nih orang minyak angin, lama-lama, wah enak juga nih. Harum-harumnya memang dulu kayaknya apaan sih nih? Aki-aki banget sih lo gitu. Sampai sekarang gue akhirnya banyak melakukan hal-hal yang dilakukan aki-aki gitu. Iya. Dulu waktu gue kecil, gue ngeliat bokap gue,
Iya, Cing. pakai apa namanya, pakai sepatu begini nih, diikat terus pakai gini. Dalam hati gue nih, ngapain sih bokap gue? Ini banget apa? Belagu banget, tinggal pakai begitu aja. Ternyata begitu gue gede ke perut. Senuk sama perut gitu, kalau di biliar tuh senuk gitu, ininya sama perut, nggak bisa. Jadi harus begini, emang kesannya belagu gitu. Iya. Cuman emang kita nggak bisa nyamperin, kaki yang nyamperin kita. Iya. Bentar, ini ada pesawat karena memang ini dekat Halim. Oh iya. 9 bulan. Tapi ini yang saya kagum dari komedinya ger. Tidak konsepnya tuh udah ada dalam dirinya. Kalau saya kan saya tulis dulu, saya pikirin dulu, tetap kena masalah. Emang itu lu pikirin dulu? Pikirin dulu. Saya tidak gila seperti yang Anda pikir ya. Maksudnya gue tuh tetap ada konsep-konsep tertentu yang gue pikirin gitu. Ya tapi balik lagi bahwa akhirnya gue sadar akan ada orang-orang tertentu yang nggak akan pernah paham. Mau kita bilang ini sarkasme, nggak akan pernah nyampe lah udah. Jadi akhirnya gue lebih milih kayak gue akan tetap begitu tapi dengan cara yang lebih pinter kayaknya sih. Atau sisi mana yang karena menurut gue ada beberapa hal yang memang untuk beberapa orang udah nggak bisa dibercandain. Ya. Jadi yang itu udahlah, nggak usah lo sentuh-sentuh ya, sebagian sebelah situ masih banyak tempat yang bisa kita bercandain gitu. Betul. Nah, lo merasakan itu juga? Kalau buat gua, nah ini yang menarik nih, Cing. Iya. Ternyata menginterview Mama Dede bertahun-tahun tuh keren juga, ada juga lo bisa hebat juga. Gua tuh tetap gini. Ini opini pribadi gue ya, Cing. Menurut opini pribadi gue sih tidak ada yang tidak bisa dibercandain. Cuman tempatnya aja. Tempatnya aja kita pilih. Kalau dulu gue tuh masih ada sisi idealis di mana gue merasa harusnya kita bisa bercandain ini dimanapun. Tapi kalau sekarang gue lebih wise aja. Hal-hal tertentu yang mungkin agak lebih eksplisit, gue agak tahan. Gue bikin di acara kecil tertutup gitu. Tapi kalau di tempat umum biasanya gue lebih safety modenya lebih ada lah gitu. Gue lebih wise lah. Itu faktor umur tadi. Iya. Tapi ini ya maksud gue nih. Intensi lo itu membuat seperti itu emang bercanda? Bercanda. Kayak misalnya ya, kalau gue sekarang misalnya roasting. Iya. Roasting itu bergeser intensinya akhirnya emang mau nyela aja. Betul. Nah, lo tuh memang pengen menyoroti bahwa ya ini nggak bener, atau memang murni pengen bercanda aja? Jadi gini, Cing, sebagian besar itu semua datang karena gue ingin bercanda ya. Kita walaupun memang ada hal-hal tertentu yang gue menyampaikan keresahan. Tapi kalaupun gue menyampaikan keresahan, Cing, yang gue coba ukur adalah bagaimana kelucuannya lebih tinggi daripada keresahannya. Karena kalau keresahan yang lebih tinggi daripada kelucuannya, jadinya kebencian. Tapi kalau lucunya lebih tinggi daripada keresahannya, itu jadinya satir. Itu jadi komedi. Dan memang kadang untuk mencari di mana batas yang tepat, memang kita perlu kena kasus dulu. Dan memang sulit memang. Kadang coba contoh Panji Pragiwaksono. Dia sudah bikin materi sebaik apapun, sebagus apapun, ternyata menyinggung aja tentang kucing. Bahkan. Dan itu waktu gua ngobrol sama Bang Panji, Cing, yang menarik adalah dia bilang di spesial gua udah tandain, Cok, yang mungkin akan jadi kemungkinan jadi masalah. Gua udah siapin exit plan-nya. Yang kucing ini nggak gua siapin. Karena merasa nggak mungkin ada yang tersinggung. Dan ternyata ada aja gitu. Dan itu gue ngakak ya. Dan akhirnya Bang Panji mengerti bahwa ternyata akan ada orang-orang tertentu yang nggak akan pernah kita bisa rubah. Benar. Gitu. Ya walaupun nyebelin, kadang harus dari kitanya yang lebih wise lah. Yang untuk dia nggak bisa berubah, udahlah. Kalau mengutip kata Adriano Colby, di dunia ini ada orang yang lebih cepat ditunggu meninggal daripada berubahnya, Cing. Karena kita nunggu dia berubah, waduh, nggak bisa. Ya udahlah, mendingan kita meninggal duluan. Di kasus lo yang terakhir, Cok, itu maksudnya sampai teman-teman lo juga memperingatkan lo secara kasar lah di sosmed. Di sosmed. Ada beberapa orang yang temenan sama lo, kenal sama lo, tapi nggak setuju sama apa yang lo lontarkan. Nah, perasaan lo gimana itu? Ya, nggak apa-apa. Mungkin ya gue, ya pasti sebel ada lah, manusiawi lah.
sebel karena kan kita juga kenal gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga karena kayaknya gue berusaha untuk memahami paling enggak intinya itu muncul dari ingin mengingatkan. Udah, gue balik lagi ke situ aja. Niat baiknya adalah untuk mengingatkan. Iya, ya udah gue balik lagi ke situ aja. Terlepas dari memang manusiawi kadang gue sebel gitu. Kadang ada juga terlintas, lo kan punya nomor gue kenapa nggak telepon aja? Kenapa harus di sosmed gitu? Apa lo mau cari panggungnya atau? Tapi gue ya udah terlepas dari itu semua, gue selalu ingat niatnya aja baik. Niatnya aja. Dan ya udah fair lah, gue juga nggak masalah kok. Kalau gue juga punya hak untuk berbicara, mereka juga punya hak untuk komplain. Benar. Ya fair aja udah. Dan gue mencoba untuk tidak terusik dengan itu. Ya gue anggap itu bagian dari resiko kita sebagai seorang stand up komedian yang memang ujung tombaknya adalah mulut kita. Ya. Peribahasa bilang kan semakin banyak kita berbicara, semakin rentan kita dengan jatuh. Ya. Apalagi saya banyak bonyoknya nih saya di Iya. Ya udah nggak apa-apa, itu part of the job. Ya udah nggak apa-apa. Kalaupun ada yang jadi personal masalahnya dengan gua karena kasus-kasus, gua mencoba untuk tidak personal dengan mereka. Beberapa kali ketemu dalam acara-acara stand up, ya gua tetap datang, gua sapa, say hi dan yang lain-lain. Ya walaupun awkward sekali ya karena yang lainnya juga jadi agak menjauh diri gitu. Tapi kalau gua mencoba untuk ya udah santai aja. Gua diajarin Bang Panji. Karena Bang Panji kan dulu sempet tidak punya teman. Karena pilihan politiknya. Tapi diajarin sama Bang Panji, jangan pernah merasa bahwa lu kehilangan mereka, biar mereka yang kehilangan lu. Jadi kalau lu ketemu sama orang yang sebel sama lu, tetap embrace aja, tetap santai aja, tetap ajak ngobrol. Karena kita tidak pernah merasa kehilangan mereka. Jadi nanti mereka yang ribet. Ya ada dia lagi, gue mau cabut, waduh susah lagi mau cabut kemana. Kalau kita kan nggak pernah merasa punya masalah sama orang. Tebel muka aja lah, Cing. Dan lo lakukan itu? Iya, ya walaupun sulit ya, tapi ya itu bagian dari, ya gimana, lakuin aja, Cing. Ini kan udah lama juga nih ya, kasus terakhir lo sama sekarang belum ada kasus lagi. Ada niat kapan mau bikin kasus? Nah itu dia kadang. Beberapa kali sempat naik, tapi untungnya bisa diredam lah gitu. Ya udahlah, kadang juga ada sesuatu yang di luar kontrol kita juga sih, Cing. Iya. Makanya sekarang orang-orang manajemen juga udah mengingatkan dari Majelis Lucu ya, dia mengingatkan kalau lo ada konten-konten yang agak eksplisit, mendingan lo simpen untuk special show aja. Kalau untuk YouTube lo main di tengah-tengah aja lah gitu, karena AdSense-nya dan biaya pengacaranya nggak seimbang gitu. Iya. Tapi filter bahwa ini adalah yang kasar, ini yang tengah-tengah, ini yang halus kan ada di Tretan lo dan Muslim. lo. Jadi lo setiap pengen upload sesuatu, lo discuss dulu. Ya, terutama yang kontennya berdua ya. Iya. Kalau yang kontennya berdua, yang kontennya berdua, filternya ada di Tretan. Dia yang tahu mana yang punya potensi untuk menyinggung, mana yang tidak. Karena kalau saya mungkin filternya sudah jebol, tidak tahu. Tapi kalau gue selalu, dan kadang harus rendah hati untuk ngikutin kata orang lain sih. Karena ada hal-hal tertentu yang kita tidak paham, dia yang paham. Gitu. Atau karena saya gue kebetulan beruntung kenal Habib Hussein Jafar, karena gue tanya juga, Bib kira-kira kalau gini aman nggak? Tapi bukankah kalau lo tanya sama orang seperti Tretan atau Habib Hussein yang standarnya menyesuaikan elu, apakah nggak terjadi blunder pada saat aman nih? Kalau menurut Tretan, kalau menurut Habib, kalau menurut yang lain jadi nggak aman? Nah, itu dua orang itu adalah dua orang yang mereka pernah ada di posisi orang yang akan tersinggung. Jadi mereka punya point of view-nya. Seperti si Tretan lah. Ya, dia dulu pernah ada di masa di mana dia tuh mudah tersinggung. Betul. Sehingga pada saat gua tanya itu agak valid, cukup valid. Sehingga tidak mungkin kalau saya bertanya ini bakal menyinggung nggak? Saya tanya ke Adriano Colby, kita kan terlalu begitu. Pasti dia kayaknya aman-aman aja, Cok. Habis itu langsung klarifikasi, mohon maaf saya kayaknya enggak sih. Gua ngerti. Habib Hussein juga kan dia cukup di tengah, dia ngerti mana yang kira-kira punya potensi, mana yang apa gitu. Ya jadi sekarang gue lebih wise aja lah. Semakin banyak cicilan, semakin wise juga gitu. Iya. Benar. Nanti.
Semua kita manusianya bisa berencana, anggaran juga yang menentukan. Kemana-mana akhirnya bentuk anggaran. Dan kalau misalnya ada yang bilang, Coki tidak sebarbar dulu, masih tapi di tempat yang lebih tertutup dan pada tempatnya aja. Dan Anda bayar dong kalau menonton saya seperti itu, jangan di YouTube. Terlalu berbahaya kalau di YouTube, mending di special show. Ya sama kayak komedian lain lah. Iya, dan Majelis Lucu memberikan fasilitas untuk itu. Betul, MLI itu memberikan fasilitas. Jadi gini, Majelis Lucu ini kan juga adalah talent agency ya. Iya. Jadi memang kita paham bahwa setiap talent ini punya pasar yang berbeda-beda. Iya. Dan untungnya sebagai talent agency, Majelis Lucu juga mengerti pasar mana yang bakal tertarik dengan komedi kita, dan kita akan diberikan panggung sesuai dengan pasarnya. Akan ada show-show tertentu yang misalnya jenis komedinya ini yang diambil orang yang ini, jenis komedinya ini orang yang diambil orang yang ini, gitu. Rutin kalau di Majelis Lucu itu? Sekarang sudah cukup rutin. Kemarin kan karena pandemi, Cing. Jadi memang harus ada penyesuaian ya. Tapi walaupun pandemi juga, kemarin kita show-nya tuh show online. Dengan tiket 50.000, tapi kuotanya kita banyakin. Yang datang-datang ke kantor-kantor itu? Apa door to door ya? Door to door, ya itu salah satunya itu. Terus ada juga stand up show, bukan stand up show sih, kayak Battle Dark Jokes, tapi yang online tiketnya 50.000, jadi kita pre-recording nanti live gitulah. Gitu ya, kita harus putar cara lah, karena kan masalah semua konten kreator apapun platformnya di masa pandemi ini kan kehilangan panggung kan, dan akhirnya YouTube itu juga kadang dia bikin YouTube juga harus gimana nih caranya biar berbeda dengan satu dan yang lain gitu. Untungnya sih Majelis Lucu menyediakan itu sih gitu. Jadi cukup beruntung lah. Nah, di Majelis Lucu lo sebagai talent atau memang udah ada posisi lain di sana? Kebetulan Majelis Lucu gue juga talent dan salah satu BOD-nya sih. BOD itu kayak apa ya bilangnya? Salah satu pendirinya lah gitu. Ada gua, ada Tretan Muslim, ada Patrick Effendi, ada Adriano Colby, ada juga Joshua Suherman. Satu lagi baru ada namanya Gian. Gian tuh general manajernya. Gian Lugi itu, anak Bandung? Dia general manajernya. Ya, kita coba besar. Karena gini, Cing, ini semua kenapa kita bikin perusahaan yang bergerak di bidang... Sebenarnya kita nih Majelis Lucu pengen kita arahin ke IP base. Karena kita sadar... IP base itu apa? IP base itu kita akan bikin konten-konten, dan konten ini nanti yang akan kita jual gitu. Jadi konten tanpa wajah. Karena kita sadar ketenaran ini fana lah. Nanti akan ada momen di mana orang akan lupa nih siapa kita. Jadi kalau kita punya sebuah perusahaan yang berbasiskan konten-konten digital dan itu adalah IP-nya itu semua punya kita, itu kita bisa lebih cenderung dapat tanda kutip passive income. Karena waktu itu si Adri itu pernah bilang yang cenderung mengenaskan masa tuanya itu rata-rata komedian. Benar. Dan Adri nih dengan niat untuk jadi pelajaran buat kita semua ya, Adri bilang, emang lo mau nanti pas udah tua dibikin charity-nya? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi maksudnya kan kalau misalnya dulu kita ada di posisi fame yang sangat tinggi, terus waktu kita tua di charity kan berarti ada yang salah dengan pengelolaan uang dan yang lain-lain. Dan itu juga menampar gua dan anak-anak cukup keras bahwa memang harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk bukan cuma berpikir sebagai talent, tapi kita harus tahu bagaimana caranya untuk bisa menabung dan yang lain-lain sih, Cing. Ya, fame-fame ini fana lah. Setahun, 2 tahun lagi. Sangat fana, Makanya lo jadi di Majelis Lucu itu sering keluar masuk talent ya? Talent yang sering keluar masuk kan? Si yang BOD-nya itu tetap ada terus? Tetap ada terus. Saat video ini di-syuting sih, talent kita tuh ada Tretan Muslim, ada gua tentunya, ada Adriano Colby, ada Gian, ada Priska, ada Dustin, Dustin Tiffany, ada Regen ada Rispo, ada Dono Surabaya. Dia udah kesini? Dia masih di Surabaya. Dia masih di Surabaya. Tapi dia juga ada kantor, MLI juga punya kantor di sana. Di sana? Iya, untuk memfasilitasi konten yang ada di sana. Nah itu gimana sih idenya, sistemnya kalau MLI gitu? Kalau yang tradisionalnya kan manajemen lah. Manajemen. Kalau yang masih tradisional ya dia cariin job, akan dipotong sekian persen dari honornya. Nah kalau biasanya bentuknya seperti itu. Kalau yang talent management ini cuma salah satu dari sumber pintu revenue kita. Tapi kita juga punya merchandise. Kita juga punya comedy consultant.
kita juga punya event. Nah, dan talent manajemennya cuma salah satu dari pintu revenue kita gitu. Dan ya cukup tradisional. Yeah. Ya nanti akan ada job yang dicariin dan yang lain-lain gitu. Tentunya potongannya juga bertanggung jawab ya. Kita mencoba untuk memberitahu bahwa duit yang dipotong ini larinya kemana. Kita cukup terbuka lah ke hal. Nyediain asisten, nyediain segala macam gitu. Iya. Atau mungkin kalau tiba-tiba punya ide, terus pengen syuting, kita bisa menyediakan tempat karena kan udah ada kantornya. Studio juga udah ada di sana. Studio udah ada. Walaupun memang akhirnya yang jadi masalah adalah pada saat semua fasilitas sudah ada, platform sudah ada, kita sudah di atas angin, istilahnya konten udah ada penonton tetap atau yang lain gitu. Ini yang jadi masalah. Kadang kita sebagai konten kreator tuh jadi kehilangan rasa laparnya gitu. Aduh terlalu nyaman. Udah punya ini gitu. Makanya kadang memang kita sampai taraf tertentu tuh tetap harus agak push batasnya supaya kita tetap tanda kutip resah. Karena kalau dari stand up comedy itu kita tuh akan tetap lucu kalau masih ada keresahan-keresahan tertentu yang tersisa sih. Tapi kalau hidup kita udah enak semua, makan kita misalnya udah 3 kali sehari, gua nggak bilang kaya ya, cukup aja cukup. Makan udah 3 kali sehari. Rekening ada aja kita, bisa lama-lama, aduh gue mau lucu dari mana ya, kok tidak ada masalah dalam hidupku gitu. Iya, udah nggak ada keresahan lagi. Dan itu sangat sulit untuk lucu dari situ, bisa, tapi nggak semua orang, Cing. Iya. Kayak gini, gue ada seorang musisi lah, dia terkenal banget, grupnya gede juga, dan dia nggak punya studio musik. Waktu tahun-tahun 90-an, gue tanya sama dia, kenapa sih band segede lo nggak bikin studio musik? Rasa dimanjainnya itu akan membuat kita males, Del. Itu dia. Makanya kalau mau latihan kita sewa studio. Sekalian aja kita sewa studio supaya rasa pengen latihannya ada. Kita udah sewain studio yang waktunya udah dipastiin gitu. Jadi ada kepengenan dibanding kita punya studio sendiri. Benar. Malesnya itu akan ada. Sama seperti kurang lebih. Tapi itu sih kesadaran talent masing-masing ya. Betul. Karena dan biasanya talent yang besar di jalan, dia lebih ngerti itu, Cing. Yang dulunya brutal tuh, misalnya dia besarnya tuh, dia dididiknya tuh gede di jalan. Pakai kebijaksanaan jalanan, pengetahuan jalanan, dia ngerti hidup tuh keras. Begitu dia nyaman, biasanya nggak betah dia. Betul. Dia nggak betah gue pengen balik lagi karena nggak ada rasa laparnya. Itu si Floyd Mayweather, lo tau nggak, petinju yang kulit hitam itu yang waktu itu lawan Manny Pacquiao? Lo tau nggak kabarnya kalau dia itu udah menang, terus dia mau lawan petarung selanjutnya, dia itu dilepas 3 bulan di tempat-tempat kumuh di Bronx di Amerika gitu. Biar dia tuh berantem terus, biar dia rasa fighting spiritnya tuh lapar lagi gitu. Dan itu sih yang gue coba jaga. Agak sulit memang sebagai komedian, gimana caranya kita ya nggak munafik lah, semua pengen makmur lah. Benar. Tapi gimana supaya kemakmuran ini nggak ngilangin rasa lucu kita gitu, Cing. Nah, lo sendiri udah mulai merasakan itu? Gue sih bukan kayaknya, bukan makmurnya, tapi lebih ke arah ketenangan ini. Kayaknya gue harus melakukan sesuatu gitu. Kalau tenang-tenang aja. Tenang apanya nih? Tenang finansial? Bukan tenang finansial, lebih ketenangan kayak misalnya gebrakan baru apa nih yang pengen gue keluarin nih. Dari segi kreatif, gue tuh selalu nontonin komedian-komedian atau konten kreator yang masih muda, supaya gue terbakar. Supaya gue terbakar kayak ini, gue nih di posisi ini nih nggak akan selamanya, nanti akan diambil sama ini. Kalau gue nggak menjaga kualitas gue, nanti akan tergeser dengan sendirinya. Karena kan fame itu harus kita maintain kan sampai taraf tertentu gitu. Benar. Ya, apa namanya, pendapat klasik yang bilang mendapatkan itu lebih mudah dibanding mempertahankan. Itu benar. Iya, Cing. Mempertahankan lebih susah daripada lo mendapatkan sesuatu. Dan keluar dari lu yang udah berpuluh-puluh tahun, bahkan bisa lu salah satu yang karirnya maintainnya oke sih. Lu tetap ada aja. Di sini stagnan gitu maksudnya. Stagnan. Enggak, tapi stagnan di tingkat yang tinggi ya. Stagnan di tingkat yang tinggi ya. Siapa yang nggak kenal Cing Abdel? Semua tahu. Cak Lontong lumayan. Dan itu kan susahnya setengah mati. Gue nggak tahu sih apa yang lo lakukan. Tapi itu pasti susahnya setengah mati maintain itu. Biar lo tetap relevan dan yang lain-lain. Ini gue bikin kayak begini. Bikin gini-gini ya nih. Untuk orang-orang yang seumur gue. Apalagi yang tidak terlibat di dunia yang sama-sama gue. Beberapa teman gue datang ke sini bilang, lo ngapain sih Del bikin gini-ginian? Udah tua lo Del, kata gitu.
Malah padahal dia nggak ngerti rasa laparnya itu yang pengen lo bikin kan. Iya, benar-benar harus ada rasa laparnya gitu. Harus kita membuat challenge sendiri ya. Iya, paling nggak buat diri kita sendiri. Buat diri, iya kan. Apalagi kan challenge lo di setiap acara apapun yang lo ada adalah ngelucu sampai 1 jam kan. Mau jadi juri apapun, Cing Abdel lebih lama lucunya daripada talent acara itu sendiri. Makanya sebenarnya itu acara lu sih. Gila lu kalau misalnya acara 5 jam. Gila lu harus punya materi berapa? Gua sih kagum sih sebagai orang yang bikin materi gua konsep ya. Nggak bisa gua gitu, Cing. Lu mungkin karena udah terbiasa di push gitu lah. Karena ada Pak Jarwo, gue lebih gampang jadinya. Ada Pak Jarwo, ada Eko, ada orang-orang yang memang secara tradisional sudah terdidik melawak tanpa skrip. Iya, gitu, melawak tanpa skrip. Yang gue butuhkan waktu itu hanya kemampuan untuk mancing. Gitu, yang di stand up nggak dipelajari. Memang. Jadi seakan-akan kayaknya ada terus nih orang, padahal gue cuma mancing doang, Cok. Gitu. Dan umpan lo dimakan dengan baik sekali oleh Pak Jarwo. Iya. Pak Jarwo emang lucu mulu. Salah aja dia lucu gitu. Jadi kalau dia salah, beneran salah pun, itu jadi lucu sama dia. Kenapa ya? Sialan banget itu orang. Lu tau nggak, yang gue lihat nih, mungkin kalau orang awam nggak ngeh, tapi kalau orang yang pelaku komedi, kita tahu mana omongan yang ini pancingan, mana omongan yang mau ngomong. Dan Pak Jarwo tuh langsung gitu dia, ini pancingan nih. Dia langsung bertindak sesuai dengan pancingan lo. Terus gue berapa kali tuh, kan gue juga pernah suca kan, gue ngeliat kalian bercanda, terus gue, anjir jago banget nih orang-orang, effortless. Padahal itu sebenarnya konsep kalau kita bedah, tapi jadi tidak seru kalau itu. Jadi bedah. Ini jadi ketahuan. Tapi kalau lu ngerti, wah gila gue bilang. Terus gue lihat, anjir udah 30 menit, masih lama nih. Saya di situ berdiri udah agak pegel nih, lucunya belum selesai. Iya. Gue inget nih, ini lo materi lo waktu di Suca itu mengenai yang kuburan udah semakin sempit. Iya. Itu ntar akan ada kuburan yang naik ke atas. Naikin. Iya. Lumayan absurd tuh pada saat itu. Nah, lo masih tetap ada di jalur komedi yang seperti itu? Ya, itu kan proses. Gue sih percaya komedi itu proses ya, Cing. Kayak akan ada masanya kita suka absurd, tapi nanti setelah kita dewasa, keresahan kita berubah, pemahaman kita terhadap sesuatu juga berubah, pemahaman kita terhadap komedi juga berubah, lama-lama akan berubah. Dulu gue seneng absurd, tapi kalau sekarang masih suka, tapi tidak seabsurd dulu, gitu. Gue lebih sekarang kayak, ternyata gue sadar sekarang kita ngomong fakta aja kadang lucu gitu. Nggak harus kita aneh-anehin sampai, kalau itu kan fantastis ya. Gue juga nonton itu, dulu gue mikir apa ya? Ya tapi maksud gue itu tapi itu ya satu. Iya. Maksudnya pada saat itu model-model yang seperti itu malah lucu gitu. Lucu. Begitu dilihat-lihat lagi, ngapain bikin begitu ya? Iya, tapi ya gue harus gue sampai sekarang tetap seneng dan lucu banget sama absurd. Salah satu komika absurd yang terlucu menurut gue Harry Horek dan Ari Rante. Aduh itu dua orang, gue tuh nonton mereka bisa sampai nangis. Karena pikiran gue tuh nggak pernah bisa sampai ke mereka, Cing. Iya. Harry Horek juga brengsek sih tuh orang tuh. Dia tweetnya aja lucu terus. Aduh. Nge-tweet itu lucu-lucu terus yang percakapan gitu. Iya, tapi itu proses sih. Tapi memang lo merasa bahwa lo juga udah mulai belok ininya rasa komedi lo tuh udah mulai dan akhirnya gue juga sadar bahwa kalau berkomedi itu kita nggak bisa nyenengin semua orang sih, Cing. Betul. Nanti ujung-ujungnya akan ada yang suka, ada yang enggak. Ya udah fokus sama yang suka aja udah. Dan pilih pertempuran kita dengan lebih bijak aja, karena kalau kita lawan semua orang habis tenaga kita, Cing. Nggak akan ada habisnya gitu. Mereka banyak, kita cuma sedikit, kita juga energi juga terbatas gitu kan. Udahlah. Ini banyak loh yang ini nih adalah kaum open minded. Iya. Sebenarnya kalau menurut lo open minded itu apa? Jadi akhirnya gini, Cing. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan open mind. Open minded itu adalah keterbukaan menerima perbedaan gitu. Cuman memang akhirnya itu jadi semacam olok-olok kepada orang yang dianggap jadi gini. Sama kayak konservatif.
nggak ada yang salah dengan konservatif. Iya. Kalau kita percaya value-value konservatif, ya nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi sekarang itu jadi olok-olok, seolah-olah hal yang konservatif itu hal yang kuno. Iya. Hal yang malas meresearch apa yang ada dengan perkembangan zaman. Sama juga dengan open minded. Open minded itu sebenarnya orang yang lo beda, gue beda, ya udah kita bisa jalan bareng. Tapi akhirnya itu jadi olok-olok untuk seseorang yang dianggap tidak mau repot-repot memegang value-value lama yang ada gitu. Ya jadi nggak masalah sih gue. Ya kalau itu jadi olok-olok ya sama juga, konservatif juga kadang jadi olok-olok dengan istilah-istilah tertentu. Ya kayak misalnya ada yang bilang kadrun atau apapun lah itu kan gitu. Ya sebenarnya gue nggak masalah. Konservatif ya nggak apa-apa, kalau dia percaya itu ya silakan. Open minded juga nggak apa-apa. Tapi ya kadang ada orang yang pakai itu untuk olok-olok. Ditambah lagi memang entah kenapa, gue nggak ngerti kenapa orang merasa kalau Coki open minded ya, padahal mungkin karena komedi gue di MLI kali. Padahal apa sebenarnya open mindednya netizen tuh sekarang udah lebih ke arah olok-olok daripada definisi open minded itu yang sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa, kita nggak bisa merubah opini mereka juga gitu. Ya harusnya memang open minded itu ya yang seperti lo jelaskan, pada saat ada orang yang konservatif ya lo harus terima. Oh iya memang betul. Gitu. Harus menerima perbedaan, termasuk berbeda sama pandangan diri dia. Betul. Memang dan iya memang harusnya seperti itu gitu. Dan kadang perbedaan satu sama lain itu kadang nggak perlu diperdebatkan, tapi dibercandain dalam ranah yang friendly tentunya. Bukan dengan niat untuk menjatuhkan atau dengan niat untuk membuat dia seolah-olah salah, tapi perbedaan itu kita bercandain dengan niat merangkul. Kayak misalnya yang satu, kan banyak Cing sebenarnya kalau kita lihat anekdot zaman dulu tentang cerita-cerita ras, banyak komedi banget. Ras, komedi agama yang niatnya bukan menghancurkan, tapi memang karena itu perbedaan yang nyata. Terus kita pengen kita rangkul aja gitu. Itu banyak kayak jokes tentang burung gereja. Itu nggak ada niat mendiskreditkan orang Kristen sama sekali. Itu emang jokes aja gitu, jokes gitu. Tapi sekarang jadi agak lebih susah tuh ngeluarin jokes itu karena dianggap niat kita ingin menjelek-jelekan, mengolok-olok. Padahal kadang perbedaan itu karena tidak bisa disatukan, kita satukan dengan komedi. Gak harus satu, tapi kita bisa ketawa bareng, habis itu ngopi bareng gitu loh. Agak susah sampai sekarang. Iya memang ya. Lu kan masternya Kodian kan? Wah, Kodian yang tentang Sarah tuh dulu lucu banget. Lucunya lucu banget. Yang nggak bisa dibawakan sekarang. Nggak bisa gitu. Dan kita tuh tahu itu cuman jokes dan nggak ada niat menghancurkan, nggak ada sama sekali, nggak ada. Nggak ada ya kita ngambil lucunya aja udah gitu doang. Iya. Dan sekarang nggak bisa, sehingga hampir bener nih apa yang dibilangkan Warkop, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, karena ada beberapa hal yang nggak boleh lo tertawain ini. Gue makanya lihat sih kalau orang ngeluarin jokes, gue lihat dulu niatnya apa nih. Kalau kita udah lihat niatnya, terus tujuan jokesnya tuh apa tuh? Karena sebenarnya dari anekdot zaman dulu tuh cerita-cerita jorok banget. Kalau kita pakai sekarang ya, Cik, itu SJW marah tuh, feminis marah tuh. Jokes-jokes tentang bos dan sekretaris. Aduh itu jadul banget, bos dan sekretaris tuh tahun-tahun 90-an. Karena ada yang marah SJW ya. SJW feminis, padahal itu tidak dikeluarkan untuk membenci satu golongan, apa merendahkan perempuan atau itu chauvisme, nggak ada sejauh itu cuma lucu aja. Inem pelayan seksi keluar sekarang dihajar sama SJW, yakin gue. Eksploitasi asisten rumah tangga, ya ampun, dulu Inem juga nggak berpikir sejauh itu. Jadi kenapa jadi sulit ya? Sulit, Cing. Berkomedi di masa sekarang ya. Susah, Cing. Pada saat harusnya era keterbukaan udah harus malah jadi paradoks ya. Semakin terbuka semakin sulit bercanda. Iya, memang susah. Apalagi lu kan memang adalah seorang komedian yang lu ngerasain semua perubahan ya, Cing. Dari mulai yang ke warkop-warkopan, 80-an, 90-an, 2000-an, lu mulai ngerasa kan ada sesuatu yang berubah. Pasti lu lebih ngerti lah dari gua lah kalau ngomong soal itulah. Ngomongin ini aja deh, maksudnya ngomongin politik aja yang harusnya yang harusnya di era terbuka ini udah nggak ada tuh, apa namanya, dicomot gara-gara bersuara, apalagi bercanda. Itu dia.
Kok sekarang malah ada ya? Itu dia, Cing. Kalau dulu kan nggak ada yang dicomot, hilang doang sih. Emang. Agak serem memang, agak serem. Iya. Cuma hilang doang gitu. Iya. Tapi setidaknya walaupun gua nggak setuju ya dengan culik menculik atau hilang-hilang yang terjadi zaman dulu, setidaknya ada batasan yang jelas. Benar. Kalau kita ngelewatin ini hilang, oke, jadi kita ngerti nih mainnya. Sekarang nggak ada, Cing. Nggak ada, benar. Tiba-tiba dicomot, lo, bagaimana? Sama yang terjadi sama Panji itu. Iya. Menyiapkan exit plan untuk beberapa jokes. Iya. Tapi yang kucing enggak. Yang kucing enggak. Karena dia nggak ngerasa itu bakal menyinggung. Iya. Dan untungnya Bang Panji itu elegan dalam menghandle itu. Dia ajak ketemu orang-orang yang merasa tersinggung, terus dia dengarkan apa bagian mana ya. Dan ditampung aja. Oke. Yang ditampung, ya masalah didengar ya nggak tahu ya. Tapi ditampung aja. Karena ternyata itu semua masalah ego, Cing. Ego aja. Kadang orang kalau pendapatnya ditampung, masalah didengar atau enggak, dia udah seneng. Dan ternyata kalau kita tahu cara handle ego orang, sebenarnya sih lebih aman sih kadang. Emang kita yang jadi harus ngalah gitu. Iya. Ya walaupun kita harus banyak minum suplemen karena kita terus yang ngalah kan. Gua lagi nih kan. Emang ujung-ujungnya kita harus ngerti psikologi. Bagaimana cara menenangkan orang. Iya. Gue yakin ya, lu tuh selalu dijadiin contoh. Contoh dong, Cing Abdel. Komedian yang tidak pernah menyinggung. Lo nggak tahu, pasti ada. Gue yakin ada cerita-cerita waktu lu masih melakukan gigs dari kota ke kota di mana orang tersinggung sama pasti ada. Pasti lo pernah diancam. Yakin gue. Yang namanya komedi tuh nggak mungkin nggak bikin orang tersinggung. Pasti karena selalu ada korban. Selalu ada korban. Cuman nggak diceritain aja. Ya jangan dong. Dan waktu itu nggak ada sosmed juga, Cing. Iya, benar-benar. Iya. Lu tuh salah satu contoh Cing Abdel. Dia tidak pernah membuat orang tersinggung. Lu belum pernah nonton off air-nya. Aduh, iya. Jadi, udah berapa lama ini? 40 menit. Anjir, udah 40 menit. Oke, ini Cok. Agak pribadi sedikit. Boleh, Cing. Lo udah mau menikah ya? Enggak, masih jauh lah. Itu gimmick doang. Gimmick gimana sih di inian sama cewek? Ya enggak, ya gimmick aja. Jadi ternyata yang lebih peduli gue menikah tuh ternyata orang lain daripada diri gue sendiri. Jadi akhirnya gue kasih aja ego, gue kasih makan egonya. Orang-orang. Bukan. Jadi itu anaknya Meli juga. Si cewek itu anaknya Meli juga. Terus memang suka bercanda-bercandaan, kacoki. Memang suka genit. Ya udah nggak apa-apa. Gue rangkul aja terus kita foto gitu. Karena banyak yang nanya, Coki kapan nikah? Bahkan lebih peduli dari orang tua gue gitu nanyain gue kapan nikah. Ya nggak apa-apa. Gue seneng bahwa ternyata mereka sepeduli itu sama gue. Iya. Cuman kan agak risih juga kan. Jadi gue kasih makan aja egonya nih, lihat foto. Ternyata seneng. Wah. Tapi lo menipu penggemar lo, Cok. Enggak lah, itu yang mereka mau kok. Mau ditipu ya? Iya. Mereka kadang mereka mau ya gue cuma kasih apa yang mereka mau. Kecuali memang gue nggak bawa. Dan gue nggak pernah bilang dia pacar gue, cuma foto gitu doang. Biar orang yang menilai biar dia komentar masing-masing. Iya, netizen itu kan gitu. Kita kasih satu gambar, nanti spekulasinya dia sendiri. Udah dia yang akan menerjemahkan itu menurut dia. Udah silakan Anda menerjemahkan apapun gitu. Tapi pengen menikah. Menikah tuh lo pengen. Ada orang yang memang kan nggak kepengen nikah. Nah itu dia menarik tuh. Kayaknya kalau gue melihat diri gue sebagai seorang konten kreator ya, menikah itu gini. Siapa sih orang yang nggak mau settle, Cing? Siapa orang yang nggak mau punya pasangan? Kayaknya itu adalah impian semua orang. Tapi di satu sisi sebagai konten kreator, gue punya idealisme adalah ketakutan gue. Nanti kalau gue sudah berkeluarga dan punya partner, ini akan menumpulkan ketajaman gue sebagai seorang konten kreator. Karena akhirnya itu bukan tentang gue lagi, tapi tentang keluarga gue. Sehingga akhirnya gue nanti akan akan kekurangan ketajaman gue dalam membelah-belah komedi. Karena akhirnya gue pikirkan tuh bukan diri gue, tapi aduh kalau gue ngejokes ini nanti keluarga gue kena nggak? Kalau gue ngejokes ini gimana? Gue jadi mikir orang lain gitu. Untuk saat ini gue belum siap. Gue masih mau mengeksplor diri gue sebebas-bebasnya sampai nanti kalau menurut gue kayaknya gue udah mentok di sini, gue mengamini itu, baru gue ajak orang. Karena kalau misalnya gue ajak orang jadi partner gue di situasi gue sekarang, pertanyaannya adalah mau nggak dia ikut deg-degan bersama?
Minimal setahun sekali. Terus nanti dia bilang, kamu udah tahu menikah? Lah emang kalau lu sama saya itu adalah ribet menurut gua. Gua masih ada sisi dan itu kayaknya kalau kita benar-benar konten kreator sejati ya itu akan jadi pergumulan tuh. Kita mau tetap stay true ke art kita atau karena nggak adil juga demi society kita berpartner dengan orang dan akhirnya kita tetap fokus ke art kita, orang ini kita tinggalkan kan jadi nggak adil buat dia juga. Atau demi opini orang kita menikah dengan satu pasangan kita, tapi art kita tinggalkan, kita yang nggak enak, nggak adil juga. Jadi memang kalau buat gue masalahnya di situ sih, Cing. Kalau cara pandangnya dirubah, lo menikah ya menikah atau berpartner ya berpartner, tapi itu dijadikan yang lo bilang itu rasa lapar lo nimbul lagi nih. Memang. Ternyata lapar lo coba cari tempat yang aman-aman untuk mereka gitu. Nah itu dia, karena gue belum bisa sampai ke sana, Cing. Karena gue masih belum melihat, gue belum bisa melihat apakah gue bisa main di jenis komedi yang agak soft. Karena gue masih agak ada sisi idealisnya lah. Ya maklum lah masih 32. Kita lihat 3 tahun lagi masih ada nggak sih? Kayaknya sih akan sedikit melunak. Karena kan memang kita sepakat yang namanya umur nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Iya, karena di awal tadi juga lo udah bilang buat apa sekarang gue udah 32, yang itu udah gue tinggalin. Benar. Makanya Tan Malaka kan bilang kan kemewahan terakhir anak-anak muda adalah idealismenya. Tapi beliau mati muda, dia enak ngomong kayak gitu kan. Berarti tetap punya idealisme ya. Tapi kita lihat aja lah. Gue akan terbuka sama semua kemungkinan. Tapi dari video ini di syuting saat ini, paling nggak saat ini sih, gue kayak gitu sih, Cing. Tapi pacaran tetap? Pacaran ya iya, tapi nggak gue publish lah, ngapain? Oh nggak, maksudnya kan pacaran itu kan pintu pertama untuk lo. Pacaran mah tetap. Pacaran mah tetap. Untuk niat itu, maksudnya untuk niat berpartner dalam kehidupan atau pacaran dari materi. Maksud gue nggak fair lo sama cewek lo kalau kayak gitu. Tapi dia juga, gue sih selalu bilang bahwa kalau lo mau sama gue ini yang terjadi gitu. Dan dia juga tahu kok. Maksud gue kalau itu kan seperti kalau bercanda nggak cari materi lah ya. Tapi gue coba gini ya, tapi kita lihat aja ke depannya. Gitu. Iya, maksud gue kan, iya juga lah sebenarnya cari materi. Itu makanya kan cewek-cewek tuh agak takut pacaran sama stand up komedian. Karena takut jangan-jangan hubungan kita nih jadi basis sebuah materi. Nanti dia lucu banget, terkenal, gue nggak dapet royalti gitu. Ya memang kebanyakan yang terjadi seperti itu. Enggak, maksud gue nih sekarang ada cewek yang pacaran, istilahnya pacaran dekat sama lo, udah tahu bahwa ini arah hubungannya belum, jangan muluk-muluk kalau pengen ke pernikahan ya, karena gue masih pengen begini. Iya. Oh tahu dia? Tahu. Oh, aman. Dan zaman sekarang banyak kok yang kayak gitu, Cing. Yang bahkan merasa bahwa tapi ini kan opini personal ya, opini pribadi ya. Maksudnya nggak harus lo setuju dan mungkin orang punya value yang berbeda. Tapi sekarang juga banyak kok orang yang dia masih mau punya hubungan romantis, tapi mungkin untuk naik ke jenjang selanjutnya itu di hold dulu gitu. Banyak kok. Tapi itu berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan supaya fair gitu. Iya benar. Maksud gue dengan cara pandang lo yang seperti itu berarti harus terbuka dong. Harus terbuka. Kalau nggak berarti lo nggak fair sama si perempuan. Betul. Itu makanya di negara-negara maju seperti Jepang itu kan mereka kan pertumbuhan manusia barunya sangat kecil. Karena memang orang-orangnya begitu, karir. Mereka bukannya mereka tidak punya partner, mereka punya partner, tapi pada saat mau menikah atau punya anaknya itu yang mereka berpikir berkali-kali. Makanya akhirnya Jepang sendiri termasuk yang bonus demografinya tuh cukup mengkhawatirkan tanda kutip lah. Karena orang Jepang kerja. Habis itu ke hutan itu. Bunuh diri ya. Tapi kan fakta. Itu fakta loh, itu fakta. Itu bukan jokes, itu fakta. Ya kayak gitulah. Ya mungkin gue berbeda, jadi ini kan cuma gue. Tapi orang lain mungkin punya opini yang beda, yang nggak apa-apa. Gitu. Keluarga gimana nih? Keluarga lo ya? Keluarga inti lo semenjak saya kena kasus-kasus, mereka sudah mengerti apa yang terjadi dengan... Apa masa bodoh? Ya mereka tahu bahwa ujung-ujungnya gue adalah manusia yang berbeda dengan mereka dan gue akan memilih jalan gue sendiri. Dan mereka cuma titip pesan, jangan terlalu gila lah gitu. Karena walau bagaimanapun, walaupun kita beda pandangan dalam beberapa hal, mereka kan juga pengen lihat gue bahagia gitu. Iya dong pasti. Jadi ya dia bilang ya udah lo pilih aja jalan yang lo mau, tapi kalau bisa dikurangin lah kegilaannya.
pelan-pelan lebih kalem lah gitu. Gue beruntung sih, bokap nyokap gue cukup mengerti bahwa anak itu adalah individu yang berbeda dengan dia gitu. Karena gue sadar orang lain tidak seberuntung gue. Ada orang-orang lain yang orang tuanya masih tentunya dengan niat yang baik ya, Cing. Iya. Orang tuanya menginginkan yang terbaik dengan anaknya. Pasti. Tapi beda. Kadang yang kenyataannya adalah dia memaksakan visi misinya, bukan kebahagiaan anaknya. Iya. Untungnya bokap nyokap gue nggak seperti itu. Walaupun kita punya perbedaan juga. Iya. Jadi memaksakan tipe kebahagiaan si orang tua kepada anak. Padahal itu adalah individu yang berbeda. Betul. Dan kayaknya kita sebagai konten kreator yang bekerja di bidang kreatif ya, kita sangat memahami hal itu sih. Iya. Sehingga kayaknya lu atau teman-teman dari konten kreator yang kreatif yang punya anak nantinya biasanya kita rata-rata lebih memberikan kebebasan kepada anak kita gitu. Benar. Karena kan kita dulu waktu kita Iya, masih itu nggak dikasih kebebasan yang sama gitu. Benar, Kita ngerti kebahagiaan orang tuh tiap orang beda. Nggak semua kebahagiaan jadi pengacara, nggak semua kebahagiaan jadi dokter gitu. Biasanya kita lebih longgar dalam memberikan anak kita kebebasan gitu. Lo berapa bersaudara sih, Cok? Gue 3 bersaudara, Cing. Yang 2 lagi kayak lo nggak? Enggak, mereka lebih kalem. Bahkan sekarang IG mereka digembok karena tidak ingin diasosiasikan oleh saya. Enggak, bukannya karena mereka tuh mereka tahu kan reputasi abangnya kayak gimana. Lo anak pertama? Gue anak pertama. Jadi akhirnya gue gembok aja deh IG gue nih, cetrek gitu. Cowok semua. Oh. Cowok semua. Memang niatnya itu digembok. Digembok itu dengan niat seperti dan ngomong ke lu. Iya. Dan gue mengapresiasi karena kan agak risih gini. Kalau kita dikomentarin karena perbuatan kita sendiri, fair, benar. Tapi kalau udah orang tiba-tiba masuk gitu, bokap nyokap gue nggak punya sosmed. Oke. Good, bagus. Dan gue tidak pernah mengencourage mereka untuk punya sosmed. Jantungan lihat anaknya diserang terus. Adik-adik gue juga, biar private life aja. Harus 2 hal yang berbeda. Gue nggak pernah mencampurkan itu jadi satu, Cing. Nah, ini lo hubungan lo sama keluarga? Baik. Karena berdasarkan hubungan gue dengan keluarga tuh baik karena didasari oleh saling mengerti satu sama lain. Gue paham, Cing, bahwa walau bagaimanapun orang tua kita ini pasti tidak akan pernah sama dengan kita pemikirannya. Iya. Tapi kita juga harus sadar bahwa mereka ini adalah generasi terbaik, adalah produk terbaik di generasinya. Iya. Ya udah ini mereka udah yang terbaik di generasinya udah. Kita akan ada hal-hal tertentu yang nggak bisa sama. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena gue yakin mereka mendidik kita nih udah versi terbaik, lebih baik daripada orang tuanya mendidik kita gitu. Karena setiap orang tua pasti akan punya referensi apa yang dulu orang tua gue lakukan. Yang baik gue ulangin ke anak gue, yang nggak baik gue perbaiki. Jadi ada hal-hal tertentu yang udah gue nggak debat lagi. Kayak percuma aja, kayak misalnya kita bilang, mah gender itu ada banyak. Jadi sekarang ya percuma. Nggak kan? Ya udah, gue paham dia datang dari kebaikan dia, ingin memberikan yang terbaik buat gue. Ya udah, jadi gue iyain aja udahlah. Karena nanti pasti ya gue nih kalau nanti punya anak, pasti beda juga dan gue akan dibilang kolot juga sama anak gue gitu. Sekarang aja gue udah dibilang kolot sama masa sih? Sama anak gue, iya. Karena gue dididik sama orang yang nggak boleh jawab kalau orang tua ngomong. Masih dalam budaya yang seperti itu. Iya. Budaya pendidikan kita juga masih dengerin guru doang ngomong, nggak ada budaya diskusi. SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah ada hal-hal yang harus kita dengerin, penataran lah segala macem gitu. Begitu masuk ke sekarang yang pendidikan udah berubah, ada diskusi di sekolahan gitu. Jadi begitu anak gue nyautin apa yang gue omongin, gue merasa wah, anak gue kok kurang ajar ya. Berani ngedebat sekarang dan gitu. Padahal kalau lo ngerti track recordnya Cing Abdel, lo itu orang yang termasuk gaul di generasi lo. Lo tuh kan penyiar radio. Lo tuh kayak istilahnya kalau sekarang tuh ya kayak yang hipnya gitu, hipsternya di generasi lo gitu ya, tapi tetap akan ada gap gitu, tetap akan ada gap. Dan kadang dulu gue juga sama bokap nyokap gue tuh kayaknya semua harus didebat ya. Lama-lama gue pikir terus menang nggak dapet apa-apa juga. Ya udah diiyain aja, nggak ada susahnya kok. Balik oke siap. Ada telepon nih, kabur aja udah ke depan. Maksudnya dia menjaga hubungan baik gitu, ngapain di debat, nggak ada gunanya. Memang itu dia yang menurut gue kita harus udahlah koeksistensi sama berbagai macam kebudayaan, sama berbagai macam pemahaman. Benar. Sampai juga kita harus memahami bahwa ada gap gap budaya antara
generasi kita sama generasi. Iya. Paling nggak gue sama anak gue. Iya. Kalau gue ngikutin apa yang dulu gue dapat dari orang tua, ini anak udah termasuk anak yang ngelawan. Iya. Karena berani. Gue ngomong ini dijawab. Wah, Allahu Akbar, kok dia jadi begini sama orang tua. Iya. Ternyata pendidikan di sekolah sekarang juga udah mulai dua arah. Ada diskusi, ada presentasi. Iya. Yang dulu kita SD mau boro-boro dapat suruh presentasi. Iya. Tapi Cing, sebenarnya itu tanda-tanda anak cerdas loh. Maksud gua kalau kita lihat dari kacamata yang berbeda ya. Iya. Berarti dia ngerti, berarti dia memperhatikan apa yang lo omongin. Sehingga akhirnya dia memproses apa yang lo omongin dan dia punya argumentasi untuk itu. Setidaknya dia nangkep, dia merhatiin. Daripada kadang kan ada orang yang diem masuk sini. Iya, itu yang bahaya makanya. Setidaknya dia ada counternya, setidaknya dia merhatiin lu. Iya. Setidaknya itu tanda-tanda orang yang memang dia tidak gampang nerima gitu. Apa di cross check sama dia? Iya. Emang anak sekarang gitu, Cing? Iya. Semua di cross check. Masa sih? Coba gue cek di Google apa segala macam. Iya. Ya bagus juga sih. Iya. Bagus Iya, juga tapi yang itu maksud gue buat gue itu adalah sebuah hal yang Paham. baru. Gue nggak kayak gini dulu, seberani begini ngomong sama orang tua gitu. Iya. Dan sekarang udah berubah dan menurut gue kita yang tua sebagai yang tua yang harus mau nerima perubahan. Karena kalau nggak kita akan ditinggal. Anjir. Nggak banyak loh orang punya pikiran kayak gitu, Cing. Maksudnya? Nggak banyak orang yang punya pemikiran bahwa perubahan itu mengalah itu adalah sinergi dari dua pihak. Benar. Bukan cuma yang muda, kadang yang tua juga harus mengalah. Jadi kalau yang ini mengalah, akhirnya sinerginya oke tuh. Iya. Karena yang ini juga mengerti ada budaya yang nggak bisa dirubah, akhirnya dia berkompromi. Iya. Tapi di satu sisi yang ini juga harus mengerti ada budaya tertentu berkompromi. Jadi ketemu di tengah tuh, Cik. Benar. Nggak banyak loh orang. Kadang ada dituntut dari satu pihak doang. Untuk berubah ya. Kadang yang muda juga nggak masuk akal minta yang tua berubah. Iya. Kadang juga yang tua gue mau minta akhirnya nggak ketemu tuh, kesini-sini mulu. Tapi kalau bersinergi sesuai pada porosnya sih ketemu harusnya. Iya. Memang, tapi kayaknya gue hampir percaya bahwa ini sering diomongin sama orang-orang gitu. Di zaman sekarang ini memang udah bukan kompetisi lagi lah, kolaborasi, termasuk dalam kita hidup dalam sosial lah, dalam keluarga. Iya. Kolaborasi antara anak sama orang tua itu ya bentuknya udah ada diskusi gitu. Iya. Bukan kompetisi lagi bahwa gue yang sebagai bapak gue harus ada di klasmen yang nomor 1, lo di bawahnya. Bener. Kayaknya Bener, Cing. udah ketinggalan. Betul. Gitu. Dan untuk beberapa orang sulit menerima value itu. Oke. Iya, sulit. Kayak lu termasuk orang yang gua nggak ngerti ya. Mungkin karena lu pada dasarnya adalah orang yang progresif. Lu mengerti bahwa dunia ini dinamis. Lu mengerti ada hal-hal tertentu yang memang akan berubah seiring dengan zaman. Bukan berkompromi. Kayak misalnya contoh, cara mendidik anak itu pasti akan berubah kan. Yeah. Dan lu embrace itu tanpa membuat lu jadi orang yang lain. Yeah. Cing Abdel yang dulu dengan Cing Abdel yang sekarang sama. Tapi lu juga mengerti ada value-value tertentu yang lu mengikuti zaman kan. Yeah. Tapi nggak semua orang bisa gitu, Cing. Ada orang yang dia tetap kekeh dan dia tidak mau berubah dan akhirnya menimbulkan masalah baru buat dirinya sendiri. Iya. Jadi kayak makanya orang yang umurnya kepanjangan stres juga. Iya, maksud gue dia ngeliat perubahan. Kaget dia ngeliat. Iya. Loh kok begini? Wah, iya. Orang zaman sekarang, mohon maaf. Ya kalau Anda referensinya 50 tahun yang lalu, lu ngomel-ngomel sendiri. Benar. Memang kita harus rendah hati juga. Makanya meninggallah di umur yang pas lah. Maksudnya jangan kependekan juga, tapi jangan kepanjangan juga. Nanti lu makan hati ngelihat dunia berubah. Nanti semuanya lu omelin. Dulu nggak gini. Dulu nggak gini. Iya. Ya lu aja umurnya kepanjangan mungkin. Tapi umur panjang boleh. Asal lo bisa menerima perubahan. Betul. Yang mana sulit itu. Iya. Sulit. Gue contoh yang apa ya menurut gue ini agak sulit ya kalau gue ke anak gue. Pada saat dulu gue sama orang tua jarang banget jalan-jalan. Sehingga gue ingin menerapkan di keluarga gue sekarang, gue harus sering nih jalan-jalan. Ada waktu keluarga jalan-jalan semua, gitu. Tapi sekarang nih, gue menemukan anak gue yang lagi nggak mau diajak jalan. Di umur yang lagi nggak mau diajak jalan. Paham. Betapa gue ngerasa ditolak gitu. Padahal gue ingin mengusahakan sesuatu yang baik nih. Iya. Dalam hati gue nih, ini yang dulu gue nggak dapet. Lucu aja. Gitu ya, gue nggak dapet. Betapa gue pengen banget diajak jalan-jalan sama sekeluarga. Iya. Sekarang gue udah memberikan fasilitas ini, dan yang respon adalah gue ditolak.
kakak nggak mau pergi gitu. Iya, mungkin karena waduh itu menarik banget. Akhirnya gue masalah ini gue kompromikan gini. Ada event-event tertentu yang lo harus ikut. Iya. Misalnya ada arisan keluarga. Iya. Lo tuh harus ikut. Iya. Supaya lo bisa ketemu sama keluarga. Paham. Tapi begitu udah jalan-jalan, yang misalnya gue jalan-jalan ke Taman Mini misalnya, ternyata dia nggak suka sama Taman Mini, nggak ikut, ya udahlah nggak apa-apa dah. Gitu. Tapi ada beberapa yang lu harus ikut gitu. Paham. Ada nilai yang memang masih gue paksain. Arisan keluarga 1 bulan sekali, apapun alasannya, lu harus ikut. Gua ngerti banget sih. Sorry, lu juga ke Taman Mini mulu sih lu. Yang di tempat yang lain agak bagus. ASBSD City kayak apa kayak. Orang juga sebel ke taman, bukan karena sebel budayanya kan, maksud gue itu aja. Tapi maksud gue memang itu harus ada kompromi juga dari. Kadang tuh yang harus anak-anak inget bahwa ini bukan masalah arisannya, ini masalah kebersamaannya. Dan memang harus diakui ada keluarga yang nyebelin. Memang itu kita tidak usah menutup mata, memang ada. Tapi nanti pada saat orang-orang itu sudah tidak ada lagi bersama kita, kerinduan itu akan datang. Kita nikmatin aja lah momennya lah. Iya-iyain aja lah. Bener. Saya banyak kasus jadi bijaksana juga loh. Memang orang tertempal. Iya, gue juga ngerti. Kadang tuh gue dulu ada momen ya, Cing ya, kumpul keluarga gitu. Ini gue tuh sampai pegel pura-pura ketawa gitu. Ya tapi setelah orang-orang itu sudah meninggal karena umur, kangen juga. Ya udahlah, memang poinnya kadang bukan apa sih. Kadang anak muda kan ngerasa acara apa sih nih gitu. Gue nggak ngerti apa sih ini, apa ini poinnya apa? Ini apa? Uang lo sendiri begitu dapat, lo kok teriak seneng. Arisan konsepnya agak jelas. Bahkan dia poinnya bukan di arisannya, di makan-makannya itu. Karena arisannya sendiri konsepnya itu nggak jelas, bikin orang kok kayaknya halu deh. Uang kita, Cok. Kita nyetor setiap bulan sesuai dengan apa yang disepakati. Begitu keluar, kenapa kita seneng? Kan sebenarnya ketaker ya. Bahkan dipotong konsumsi loh. Kita rugi dipotong. Iya, buat yang muda yang nonton kadang poinnya bukan itu kebersamaannya sebenarnya, makan-makannya. Ya itu menunjukkan bahwa di masa sekarang sampai alasan ketemu tuh harus diada-adain gitu. Agak wadaw sih. Apalagi aduh, lucu banget. Apalagi sekarang nih, Cok. Gue jadi sedikit nih di saat pandemi ini. Anak-anak gue itu sekolahnya udah online. Oh iya, jelas. Interaksi sama orang itu udah nggak ada, kecuali lewat Zoom gitu lah. Dan sampai gue mikirin nih, anak gue yang umurnya udah 13 tahun nih. Aduh, kalau kayak begini terus di mana ketemu jodohnya? Ini anak. Gue udah sampai mikir kayak gitu loh. Melihat kesibukannya sehari-hari gitu. Dia mau ketemu teman di mana, mau PDKT di mana, benar. Gimana ini kalau terjadi seperti ini terus? Ya gimana ya? Gue percaya manusia pasti nemuin jalannya. Karena kan sebenarnya kan wabah-wabah kayak gini bukan yang pertama. Tapi memang kita kayaknya di generasi yang kena awal doang sih, Cing. Jadi akhirnya kita memang kekhawatiran itu paling. Gue tuh kekhawatiran gue ya pada saat pandemi ada tuh, akhirnya sangat terlihat bahwa value jual orang sebagai artis atau fame ini jadi nggak ada. Yang dicari nanti kalau kita nikah sama dokter nanti dapat vaksinnya duluan gitu. Artis tuh nggak ada udah. Bahkan kita tuh kita pokoknya yang penting tuh adalah dokter, ilmuwan. Ini sekarang yang value-nya naik tuh itu. Ya nggak apa-apa deh mukanya jelek, yang penting dia ilmuwan, nanti gue dapat akses vaksin duluan gitu loh. Fame gitu jadi nggak ada gitu. Gue sadar gitu ada pergeseran value. Ya udah nggak apa-apa. Tapi gue yakin akan ditemuin sih caranya gimana. Tapi mudah-mudahan menurut perkiraan katanya sih pertengahan tahun depannya mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan ya, udah normal. Mudah-mudahan aja. Atau kita menemukan cara untuk hidup lebih baik dengan kondisi yang seperti sekarang. Dengan kondisi yang seperti sekarang. Tenang aja lah, Cing. Itu aplikasi Tinder kan juga pasti. Tapi ketemunya itu dia memang susah memang ya. Gue juga nggak tahu. Gue juga looking forward sih gimana caranya nanti orang bisa nemuin. Bisa kenalan sama orang yang baru. Gue bilang, nih anak gue kan masih lingkupnya tuh masih SMP dia. Belum ketemu sama yang lain. Kapan waktunya dia ketemu sama yang lain? Benar. Jodohnya gue kagak tahu siapa. Gue udah sampai mikir kayak gitu. Berarti lo orang yang cukup
bersosialisasi, lu menanamkan jiwa sosialisasi kepada anak lo ya. Iya. Kayak lu tuh juga ada waktu-waktu tertentu jalan. Iya. Lu care dengan dia bergaul keluar. Lu sangat berbeda dengan beberapa. Karena gue tidak mendapatkan itu dulu, Cok. Gitu. Itu adalah Pasti Anda rebel dulu waktu masih muda. Mungkinnya jadi penyiar radio, tidak mungkin tidak keluar rumah dong. maksud gue ini dengan keterbatasan yang sekarang, kalau ini begitu terus, ini anak orang, kapan ada orang yang bisa ketemu jodohnya, paham bisa PDKT, bisa tahu kenalan sama orang tuanya. Kalau ketemu sama orang baru aja, benar, beresiko. Sepakat, karena walaupun katanya jodoh di tangan Tuhan, kita tetap harus jemput bola dong. Iya dong. Ya tetap jemput bola dong. Ya kalau jodoh di tangan Tuhan, kita diem terus di rumah ya kagak bakal sampai meninggal juga. Iya, semua kan harus diusahakan. Iya, ya jadi mudah-mudahan ini cepat berlalu. Iya. Kekhawatiran yang valid dari seorang orang tua. Iya. Yang valid. Gue ini udah 2 atau 3 hari yang lalu. Lu tuh beda loh, Cing. Kan. Orang tua malah nggak mau anaknya cepet-cepet nikah. Maksudnya anaknya cepet-cepet dapet jodoh tuh nggak mau loh kebanyakan. Kayak dia kalau bisa selama mungkin anaknya tuh ada di dia. Lo paham nggak? Iya. Kalau lu tuh 180 derajat beda. Kalau bisa. Enggak, masalahnya biarpun dia nanti pacaran, kalau dia pacaran nonton, gue ikut. Lebih parah dong. Maksudnya itu pacaran kaku banget. Lo di belakang. Kalau udah mulai agak-agak. Tapi ini mungkin memang pikiran yang menjadi berubah, karena sebelum ini pada saat itu gue tuh mengkhawatirkan pada saat anak gue udah belasan tahun, gue tuh udah membayangkan ada satu malam minggu ketok pintu rumah gue yang bukain, nanyain anak gue namanya Latisa, Latisanya ada om gitu, seorang cowok. Gue udah merasa nggak rela kalau masa itu datang gitu. Waduh gitu. Gue membayangkan itu gue. Bener kan dugaan saya ada rebel kan. Tapi pada saat yang sekarang gue berpikir, waduh kalau kayak begini terus, kayaknya agak sulit nemu orang baru yang bisa kita tahu kayak gimana kalau dalam kondisi yang seperti ini. Tapi sepengalaman gue ya, untuk jadi pacar atau istilahnya teman dekat dari anak lo ya, itu intimidasinya luar biasa sih. Maksud gue kayak pada saat mereka tahu bahwa ini adalah putri dari Abdel, intimidasinya tuh luar biasa. Karena nama lo tuh punya bobot. Misalnya contoh kan, tapi papaku Abdel, mohon maaf nggak jadi. Daripada dikejar sama... Enggak, itu lu. Orang-orang sekarang. Nah, anak SD di depan rumah gue, kalau lagi istirahat, Abdel, foto dong. Itu lu doang. Anak-anak sekarang mah nggak peduli. Kagak, gue percaya. Kalau yang udah ngerti nanti, karena intimidasinya luar biasa. Karena nanti akan lebih sulit. Karena gini, yang harus dibuktikan ke lu itu jauh lebih banyak daripada dibuktikan ke orang tua pada umumnya. Iyalah, kalau gue logisnya gitu dong. Nama lu tuh malah nanti jangan-jangan anak lu, aduh papa terlalu terkenal, aku susah dapet jodoh. Tolong dong pak, jangan syuting lagi. Waduh. Kacau dah. Udah dah, ntar jadi ngomongin gue ini. Cing Abdel, makasih banyak ya. Gue yang makasih. Aduh, sampai tumpah nih. Thank you, Cing. Makasih, gue yang makasih. Ada tisu gak? Tisu dong. Tisu ada. Equipment banyak, tisu agak susah ya nyarinya ya. Iya. Lu tuh legend lah. Lu yang terakhir Cing sebelum ditutup, sampai kapan lo mau terus ngelawak? Terus-terusan dong, Cok, karena gue di sini. Passion ya, kalau mau dibilang klasiknya itu adalah passion gue gitu. Gila. Karena gue juga ngerasa apapun yang gue dapet hari ini, gue digunain dimanapun itu adalah dari kekomedian gue. Misalnya gue jadi host Mama dan AA, gue bukan karena tahu agama, bukan karena ini, tapi karena gue komedian. Itu yang gue kagum sama lu. Karena gue komedian. Gitu. Begitu gue diundang sinetron juga bukan karena gue aktor bisa acting bisa ini, karena gue komedian. Ya itulah harus gue jaga berarti. Iya. Itu yang gue kagum sama lu sih. Lu sedikit dari beberapa komedian yang kalau ngejokes tuh profound. Maksudnya ngejokes tuh streetnya dapet, tapi nggak kampungan.
Jadi bisa kena di semuanya. Elegan. Panjang. Sumpah gue nggak bohong, lu Elegan kayak- ngejokes lo street, Iya. jalanan, tapi nggak kampungan. Jadi orang tidak merasa kalau ketawa sama jokes lo kampungan. Oh, emang ada yang kayak gitu? Oh ada, akan jadinya kan sekarang walaupun ini nggak benar ya, gue nggak setuju ini. Seolah-olah jokes tuh ada kastanya. Receh, ini berarti lu ini berarti nih suka yang gini-gini nih. Kalau lu ketawa sama jokes ini, kalau jokes ini nih, kalau suka dark jokes berarti menengah ke atas. Nggak ada gitu-gitu. Gue percaya tuh jokes tuh lucu-lucu aja. Jokes tuh nggak punya kasta. Dan kadang untuk membuat orang bisa tertawa dengan jokes-jokes kodian, itu kan lo harus punya aura tertentu untuk bisa dia mengizinkan dirinya tertawa tanpa takut dibilang kampungan. Ngerti gak sih lu, Cing? Ngerti. Menurut gua orang akan free ketawa kalau lu yang ngejokes. Cak Lontong juga punya aura itu. Apalagi dia. Gila dia sih. mah gokil. Nggak, karena nggak semua, ada beberapa komedian gitu yang walaupun jokesnya lucu tapi orang agak nahan. Kalau gua ketawa ini gua kelihatan kayak jadi kampungan nggak ya? Iya, Apa ya? Karena aura nggak bisa dibeli. Iya. Gokil sih. Iya. Kayak saya mau datang ke sini. Iya. Coki, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama, Cing. Mudah-mudahan segera mendapat pencerahan dari berbagai macam orang yang ditemuin ya. Siap. Karena kalau selama masih ini jadi pemuda tercerahkan nantinya. Oh, boleh. Iya. Jadi Terima kasih doanya. Iya. Iya. Karena ini pemuda tersesat bukan doa ya, ini hanya sebuah nama. Ini hanya sebuah nama. Untuk menampung pertanyaan-pertanyaan orang yang nggak tahu supaya jangan tersesat. Betul. Dan biasanya orang yang mengklaim dirinya tersesat itu pintu pertama menuju kesesatan. Oke, Coki, terima kasih. Sama-sama, Cing Abdel. Thank you, Cing Abdel. Sehat terus juga elunya. Kita bisa ketemu lagi di wawancara berikutnya. Bye-bye. Ya.